aku Molly di acara Cakap-Cakap edisi bisnis. Nah, seperti biasa Tribuners, di episode Cakap-Cakap tentunya kita bakal mengulas hal-hal yang menginspirasi, yang memberikan informasi untuk kalian semua yang ada di rumah selama 30 menit ke depan. Oke deh, kalau gitu. Tapi sebelum kita masuk ke bagaimana sih, apa aja sih yang bakal kita bahas di episode kali ini, aku bakal ngebacain sedikit nih kisi-kisinya ya Tribuners. Nah, jadi ini beliau adalah salah seorang tokoh petani kelapa sawit sukses Mitra Asian Agri, di mana karena kesuksesannya berhasil membawa para petani kelapa sawit Labuhan Batu yang tergabung dalam Koperasi Tebing Tinggi Pangkatan Sejahtera atau KTTPS mendapatkan sertifikasi Responsible on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Oleh karena itu, beliau yang juga sebagai ketua KTTPS diundang untuk berbagi kisah suksesnya pada acara Jaspon X RSPO Conference and Members di Tokyo, Jepang pada 11 hingga 12 Oktober 2023 lalu. Penasaran banget ya Tribuners, gimana sih seorang petani bisa diajak untuk menjadi pembicara di Tokyo, Jepang. Aku aja bahkan belum pernah nih ke Tokyo, Jepang. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih dengan narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa menginspirasi untuk kita semua. Tapi sebelum itu, stay tune dulu ya. Nah Tribuners, jadi ini aku langsung aja nih memperkenalkan para narasumber kita yang keren-keren banget di sini. Tapi BTW kita kompak banget bajunya ya. Ada warna hijau karena Asian Agri kali ya. Oke deh, aku langsung aja tanpa berlama-lama nih aku kenalin sama kalian Tribuners. Ini telah ada bersama kita Pak Khairul Anam selaku Ketua Koperasi Tebing Tinggi Pangkatan Sejahtera atau biasa disingkat KTTPS dari Desa Tebing Tinggi Pangkatan Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ya, Halo Bapak. Ya Bu Mes, ya. Sehat ya, semangat ya. Ini Alhamdulillah. Tribuners, jadi yang tadi aku bacain kisi-kisi di awal itu tentang Bapak Anamnya. Beliau udah ke Tokyo, Jepang gitu. Aduh, jadi kita bakal ngobrol tanya-tanya nanti sama beliau. Tapi sebelum itu mau kenalin juga nih sama kalian. Udah ada di tengah kami berdua nih Bapak Hendra Jaminsyah selaku Koordinator Kemitraan Asian Agri Wilayah Sumut. Halo Bapak. Makasih Mbak Molly. Semangat ya Pak, memberikan edukasi para Semangat Tribuners dong. ya tentu ya. Nih ya, jadi kalian jangan kemana-mana Tribuners karena obrolannya ini bakal sangat bermanfaat untuk kalian semua. Tapi aku mau nanya sama Pak Anam dulu ya Pak Hendra, boleh ya? Karena ini kan ada yang baru pulang dari Tokyo tapi nggak ada oleh-olehnya gitu kan. Aku lihat di sini di depan sini gitu ya. Pak Anam, boleh diceritain gimana sih pengalaman Bapak waktu di Tokyo, Jepang sana kemarin Pak? Oke, siap. Saya pertama dulu kenalan ya Bu. Boleh, Kemudian nama saya Khairul Anam. Saya Ketua Koperasi Tebing Tinggi Pangkatan Sejahtera yang ada di Labuhan Batu, Rantau Prapan. Kemudian kami bermitra sama Asian Agri. Setelah dengan hasil karya kerja kami udah ke Jepang semalam. Di sana saya bangga sih sebagai petani. Kenapa? Berapa gitu. hari di sana Pak? Ada 6 hari Bu, 6 gitu. hari, Perjalanan oke. sama ikut perjalanan. Dan saya merasa bangga dari seorang anak desa bisa berbicara di depan forum buyer. Bicara di depan forum Forum buyer di buyer. Jepang. Bapaknya pakai bahasa Jepang berarti udah Enggak, bisa. enggak belum bisa Bu. Belum Saya bahasa ya? Indonesia. Nanti ada kawan ditranslate sama Ada dia. translator. Iya, Aku kirain di situ. Bapak Anamnya udah jago banget di bahasa Jepang. Aku Belum. cuma bahasa Jepang pakai arigato gozaimasu. Oke, terus Pak. Siap. Di sana kita membicarakan tentang petani, semua buyer yang yang ikut andil dalam industri kelapa sawit. Jadi forum itu sebagai petani kita se-Indonesia kita yang diundang waktu itu. Sendiri dong? Sendiri. Bapak yang berhasil diundang. Iya, diundang di acara Jaspon itu. Banyak gitu. yang lain kenapa nggak saya yang diundang ya? Banyak. Pertanyakan kan? Iya. Oke, jadi gimana Pak selama Bapak di Tokyo sana? Lebih enak mana Pak? Indonesia. Sumut deh. Sumut apa Jepang? Kalau untuk nyaman damai nah di Indonesia di Jepang ya Bu. Ya udah kita tukar aja Pak. Jangan. Bapak nggak usah pakai negara. Kasihan. Enggak. Tapi enak ya di sana ya.
Oke, seru banget nih kayaknya ya selama 6 hari Pak Anam di Jepang Tokyo, tapi nggak ngajak-ngajak, oleh-oleh juga bahkan nggak ada ya. Pokoknya kita nyindir terus nih. Oke, Pak Anam, jadi kan ini aku semangat nih dengar Bapak bisa sampai sebagai orang desa berhasil ke Jepang sana untuk memberikan ilmu bahkan kepada orang yang di sana. Sombong dong harusnya Bapak ya bisa sesukses itu. Nah, boleh nggak Pak diceritain gimana sih pertama kalinya Bapak bisa bermitra bersama ASEAN Agri sehingga bisa diajak hingga ke luar negeri sana tuh Pak? Pertama kita di 2014 ya Bu. 2014 itu saya berkecimpung di kelapa sawit. Nah, kemudian sawit saya sih dari orang tua waktu itu gitu. Oh, warisan. Warisan. Jadi saya menafkahi keluarga dari situ gitu. Tetapi itu tahun berapa Pak? 2014. 2014 diwarisi tanah untuk sawit. kelapa sawit untuk kehidupan keluarga lah kan sama istri anak kan. Kemudian di situ ya ala kadar ikut dari orang tua dulu. Cara-caranya. Iya, nanamnya bagaimana ikut di situ semua. Kemudian 2018 kita adakan kemarin Pak Hendra datang nih ke jalan-jalan ke desa, kita ngobrol gitu kan panjang. Nah, terakhirnya ini kayaknya cocok nih di positif untuk desa ya. Diajak gitu. sama Pak Hendra gitu. Positif. Kemudian kita 2018 bermitra dan Pak Hendra juga ikut survei dulu ke lapangan beberapa ragam apalah indikasi menurut mereka ini cocok layak atau tidak mereka lah itu yang menentukan dan saya hanya bisa lobby ayo dong Mai gabung dong gitu petani ini cari muka ya bahasanya gitu ya gitu. Supaya tertarik nih Pak Hendra untuk ngajak Bapak sebagai mitra gitu berhasil lah Bapak ya, itu tahun 2018 kita diajak coba sama orang Pak Hendra datangkan pelatih dari Jambi kalau nggak salah saya itu dinamika kelompok itu baru mulai langsung kayak enggak sekitar 2019 gitu Bu, ke 20 ikut pelatihan dinamika kelompok pertama supaya mengatur sistem masyarakatnya nih yuk gotong royong kita sama-sama sakit sama-sama sejahtera gitu satu visi misi satu desa gitu. itu ya semua ya jadi setelah berjalan mereka dengan sistem operator mereka lah mulai dari pemupukan mereka bisa tawarkan ke kita semua. Masuklah program Smile di 2020 waktu itu. Program Smile itu apa Oktober. itu program Smile? Program Smile itu adalah gabungan Bayer Bu antara ASEAN Agri, Apikal sama Bayer untuk ikut dalam areal program RSPO. Jadi program tiga orang ini Bayer sama Apikal sama ini membuat nama programnya Smile. Gitu. Supaya tersenyum terus ya. Kemudian di situ dilatih banyak pelatihan di situ. Banyak di program Smile itu disitulah yang ikut membuat banyak pelatihan kepada para petani gitu. Sehingga dapat sertifikatnya RSPO, itu. Ya, RSPO di situ. Nah, jadi Bapak sekarang ini sudah memiliki sertifikat RSPO sudah ya? Di 2022 Bu. 2022. Yang pertama. Apakah itu syarat supaya bisa ke luar negeri itu Pak? Enggak juga. Enggak juga. Ya. Terus ada sertifikat RSPO itu emang keuntungannya di Bapak itu apa Pak? Kalau ke petani ya Bu, pertama kita itu ada premium sharing yang didapat mereka per tahunnya setelah diaudit gitu. Kita di bulan 4 nih audit nih 2021. Jadi di bulan 9 ya kita ada premium sharingnya dikasih sama buyer tadi. Nah, itulah dikasihkan sama petani menambah kesejahteraan petani. Gitu. Gitu ya, ternyata penting ya. Enggak, tanda kutip itu nomor sekian lah angkanya. Tetapi yang lebih penting sebenarnya mereka diajari loh Bu praktik budidaya kelapa sawit. Itu lebih penting ya? Itu lebih penting karena kan hasil produksi mereka kan kalau lebih meningkat kan lebih sejahtera. Emang ada perbedaannya sampai berapa kali lipat Pak dari yang misalnya dia petani swadaya biasa doang sama petani yang sudah tergabung dengan Mitra ASEAN Agri? Kita Bu rata-rata biasanya kan dia seton ya seton hektar kan. Selama ikut praktik mereka, ikut ajar mereka semua pupuk pun dikasih. Kita bisa 2 ton hektar gitu. 2 kali lipatnya Bang? Iya. Bukan kayak 10% gitu bisa, Mbak ya? Kadang mau 2,5 ton juga gitulah. Oh, karena menurut Bapak memang berbeda nih ya caranya. Jauh ya Pak? Iya. Sangat bermanfaat berarti ya? Mereka selalu kontrol sih. Ini Pak Anam pupuknya ke sini, ini gini gitu diatur. Pupuknya setahun sekian gitu. Mereka ikut bimbing. Jadi Bapak kerjanya ngapain? Taruh pupuknya doang?
Ya, Kalau ikut. itu sudah diurus sama Asian Agri semua. Enggak, ikut bimbingan mereka semua. Bimbingan, Saling iya. mengarahkan, Pak. Ya, mengarahkan. Sehingga sampai jadi pembicara juga Iya. ya. Oh, gitu. Kalau total orang itu ngerjain nih, kita nggak kerja gitu. Makanya aku nanya, lo bapaknya ngapain Iya. nih? Oke, Tribuners, ini kan Pak Anom sudah memberikan sharing nih ke kita bagaimana beliau bisa sukses nih untuk bisa sampai ke Tokyo, Jepang sana. Jadi ternyata beliau itu tergabung menjadi mitranya Asian Agri dari tahun 2018, Tribuners. Sehingga beliau bisa ke Tokyo, Jepang. Tapi sebelumnya kayak nggak salah 2022 Bapak juga ada ya? Ya. Ke mana itu, Pak? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Itu dari mitra Asian Dari Agri juga ya? dari pihak mereka proses pertama, kemudian kita di sana serah terima sertifikat Nah, 2 dari kali pihak nggak RSPO. diajak ya, Ya. 2 kali nggak diajak, yang ketiga kali 2024 semoga diajak ya. Jadi Tribuners, ini kita bakal nanya langsung nih sama pihak Asian Agri-nya bagaimana sih caranya supaya bisa seperti Pak Anam nih kisah sukses ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Pak Hendra, kita saksikan dulu video berikut ini. What we do to protect our Earth will determine the future of our generations. We believe in the power of today's action for the promise of tomorrow. Asian Agri 2030 is our 10-year target-driven roadmap to deliver a positive impact to smallholders, communities, and the environment while ensuring sustainable growth. By 2030, we will draw all our power from renewable sources, ensure net zero emissions from land use, and eliminate extreme poverty in the areas around our operations. Asian Agri was founded with a vision to be one of the largest, best managed, and sustainable palm oil companies that also brings values for the community, country, climate, customer, and company. A central part of our business is our partnership with smallholders. We're committed to engaging with smallholders to better their livelihoods, doubling their incomes through replanting and helping them earn sustainability certification. Our ongoing support goes beyond raising their living standards and boosting production to also providing our smallholder partners with alternative sources of income during replanting. We want to ensure inclusive growth, ending poverty around our operations, providing quality education, and promoting food quality and safety. Economic growth doesn't have to come with an environmental price tag. By ensuring sustainable production, not only can we ensure that sustainable development benefits all stakeholders, but that it's also beneficial for our Earth. We will be climate positive, using 100% renewable energy for our operations and ensuring net zero emissions from land use. We're ensuring responsible and sustainable production by using natural pest control and committing to no new land use for plantations. Our Earth calls for a shift to a circular economy and a more sustainable and inclusive way of doing business. Asian Agri 2030 is our answer to that call. Our commitment to act for the benefit of today and tomorrow. Nah, Tribunars, jadi itu ada sedikit untuk introduce nih ke kalian tentang perusahaan Asian Agri. Jadi ada program Asian Agri 2030 ya, Pak? Ada, Mbak Mol. Nah, itu boleh dicoba Bapak spill dikit deh. Mungkin kan ada Tribuners yang malas baca di bawah nih ya, terus title-nya ya. Coba Bapak ceritain sedikit maksud program dari Asian Agri 2030 itu seperti apa, Bapak? Jadi Asian Agri 2030 itu untuk bagian kami yang pilar pertama itu tentang kemitraan.
Jadi di smallholder departemen yang khusus untuk petani swadaya, target kami adalah bagaimana kami membantu untuk mensertifikasi RSPO 5.000 petani swadaya kami di tahun 2030 nanti. 5.000. 5.000. Keren. Untuk sebagai informasi, untuk saat ini saja kami telah mensertifikasi 3.000 petani swadaya. Tinggal 2.000 lagi ya Tinggal targetnya. 2.000 Jadi lagi. targetnya itu di tahun 2030 semua petani di Asia mitranya ASEAN Agri itu sudah bersertifikat Sertifikasi 5.000 petani. 5.000 petani ya 5.000 sudah bersertifikat Benar. RSPO. RSPO termasuk Pak Anam nih, kelompoknya Pak Anam. Ya. Pak Anam kan sudah ya. Iya, Pak Nah. Anam sudah. Oke. Pak Anam bagian yang dari Nah, 3.000. jadi ini Pak Hendra untuk membantu para petani swadaya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan sehingga mendapatkan sertifikat RSPO itu seperti apa, Bapak? Berbeda dengan petani plasma yang tadi ada disampaikan oleh Anam ataupun tadi ada di video, petani swadaya itu, Mbak Molly, sangat menantang karena mereka dari sisi kelembagaan itu belum solid, bahkan ada beberapa belum ada kelembagaannya. Oh, jatuhnya kayak saingan ya? Eh, Belum solid. Aduh, ABC pasar aku nih gitu nggak sih? Enggak ya? Enggak, karena masih sendiri-sendiri. Mereka Ya. belum ada berkelompok, masih kirim pabrik langsung ke toke, belum ada. Iya, mereka sendiri-sendiri itu takut itu pasar rezeki mereka Pasar tuh rezeki mereka. dipotong. Enggak, mulai dari ayah dulu kan mama kayak gitu, Bu. Ada Iya. yang 7 rantai. Lain dia kalau pir atau Generasi plasma mudanya gitu. yang penerusnya lebih keren ternyata ya. Iya. Oke, terus Iya. Pak. Jadi kami hadir di situ. Pertama kami mengidentifikasi mana sih yang lebih potensi nih yang bisa bekerjasama dengan program kami, mana yang bisa ngikut. Waktu kami jalan ke Pak Anam, kami melihat potensi Pak Anam ini bagus nih orangnya. Dari segi Makasih. Itu jumpanya itu jumpanya random, Pak. Kebetulan memang Atau desa sudah Pak mendapat Anam kabar dulu? prioritas kami adalah desa ring satu perusahaan. Oh iya, Iya. kebetulannya sangat luar biasa ya Pak, rezeki Iya, itu rezeki. namanya. Rezeki, Ah. benar. Terus ketika datang ke wilayah tersebut jumpa sama Pak Anam. Iya, dari Pak Anam kebetulan beliau waktu itu ketua lembaga ada yang di desa. Kita ada program mereka, kita berkomunikasi dengan baik, kita bentuk lembaganya, kooperasinya kita bentuk. Kami kuatkan dulu kelembagaannya, itu ada pidato, ada pelatihan dinamika kelompok, kami mengundang vendor lain. Jadi dalam hal pelatihan, selain dari ASEAN Agri, kami pun mengundang orang-orang yang profesional di bidangnya untuk melatih petani. Enggak ngasal ya, enggak mau ngasal-ngasal ya. Enggak mau. Karena kalian kami kan budidaya. Benar. Ada yang lebih ahli lagi yang untuk lebih masalah benar. untuk yang tadi ya. Benar. Mengenai penguatan kelembagaan, kami serahkan ke ahlinya. Mengenai tentang prinsip dan kriteria RSPO, NKT dalam RSPO, itu kami serahkan ke vendor yang lain. Kalau mbaknya mau ngepintar ngomong, saya lembaga. Loh, kok jadi prospek? Oke, lanjut. Boleh. Terus Pak. Jadi ini kan kalau misalnya untuk mendapatkan sertifikat SPO itu banyak banget pasti yang harus dipersiapkan ya. Banyak. Itu apa aja Pak yang dibuat oleh ASEAN Agri sendiri? Tahapan-tahapannya itu Mbak Molly. Jadi yang pertama kami harus memastikan bahwa areal kebun petani itu berada di areal penggunaan line art-nya, bukan kawasan hutan. Oke. Makanya waktu kami mengidentifikasi petani, kami harus mengetahui siapa nama-nama petani, dari mana lokasi mereka, lokasi kebunnya di mana, alamatnya di mana. Kemudian setelah itu kami akan membuat program pelatihan, dan juga kami akan menganalisa seberapa jauh gap analisis, seberapa jauh mereka dari pelaksanaan prinsip dan kriteria RSPO yang seharusnya. Itu berarti diseleksi gitu dulu. Ya, setelah kami mengumpulkan petaninya, kami analisa seberapa kurang sih kebutuhan RSPO, contohnya di sini, kondisi petani di sini. Nah, itu harus kami bikin programnya tuh, bagaimana supaya dapatkan sertifikat RSPO. Ya. Detail banget ya. Terus Keluarlah program-program pelatihan, seperti pelatihan budidaya, pelatihan bagaimana pengendalian api, meningkatkan awareness petani tentang bahaya kebakaran lahan. Kemudian sampai kayak gitu. iya, Untuk kebakarannya. Iya, kebakaran lahan Berarti udah ada APAR dong. ada. Oh, disiapin juga Ada. itu. Kemudian ada tim pemadam kebakaran juga, tim tanggap darurat di desa pun udah ada. Ada. Oh Kita iya. bentuk
tim tanggap darurat. Oke. Akan berkoordinasi dengan tim pemadam di perusahaan juga. Kemudian nanti kalau misalnya nggak sanggup akan berkoordinasi dengan tim pemadam di kabupaten. Oke, jadi itu mereka kayak juga pasang pelang-pelang Bu di Pelang-pelang jalan. himbauan. Nggak boleh berburu, Nggak boleh ibu di bawah umur nggak boleh kerja. Semua komplit sih sebenarnya. jadi Bapak cuman ngapain? Bapak udah dia siapin sama Sianagri, Bapak cuma ngelihat ya keren banget lahanku, nggak gitu. Ya, kami mengarahkan tetap yang bermain ya timnya Pak Anam dan petani. Jadi untuk gitu. para petani-petaninya mungkin dari Pak Anamnya setelah mendapat pelatihan bisa men-sharing gitu Iya, kepada para petaninya supaya jangan do and don'ts gitu Iya, benar. untuk kelapa sawitnya supaya lebih meningkat nih untuk produksinya gitu Bapak. Bukan hanya dari aspek produksi, aspek dari keselamatan pekerja pun kami Harus. tingkatkan awareness-nya lah. Tapi keren banget loh bisa kayak gitu ya. Tapi nih Bapak kan ini kan bakal diseleksi nih ya sama pihak Sianagri untuk para petani yang ingin tergabung menjadi mitra. Bapak sendiri kan kemarin tadi bilang 2018 tergabung. Itu ribet nggak Pak nyiapin sertifikat dan birokrasinya lah. Karena kan manusia zaman sekarang tuh males berbirokrasi ya. Susah nggak sih Pak nyiapinnya? Kalau kayak kami Bu pertama itu bermitra, kami orang Pak Hendra ambil dulu areal. Baru mereka identifikasi itu lahannya tadi dia masuk hutan atau tidak. Itu sih pertama. Baru rangkul petani dengan itu tadi mencoba untuk buat pelatihan. Kalau di pertama sih petani saja sih yang repot. Petaninya aja. Karena itu kan yang Bapak petaninya siapin kan untuk belum bergabungnya itu susah nggak? Banyak syarat-syaratnya gitu. Surat tanah gitu nggak? Surat nikah? Enggak, paling nggak ada fotokopi KTP sama fotokopi surat. Cuman gitu mereka aja. itu betul nggak lahan mereka, itu aja sih Oh, gitu. takutnya dibohongin ya? Iya, mereka kan kita lihat juga kan Itu nanti yang dikasih. ada diminta biaya Bapak? Di Nggak awal? ada Bu, Dengan segitu banyak yang diberikan sama Sianagri tidak ada nggak diminta. ada Bu. Dibuat pelang-pelang itu pun Bapak tidak ada Free. diminta. Semuanya total. free. Dari awal sampai sekarang free, nggak ada dipungut spesial. Oke, saya sudah tahu ada program ini, tinggal cari tanahnya aja. Iya. Silakan hubungi. Oh iya, toke tanah juga nih. Wow. Nggak ya. toke tanah Bu. Enggak ya. Iya, betul. Oke, aku mau balik lagi sama Pak Hendra nih. Ini kan Bapak kan bagaimana sih cara memastikan bahwa inklusi petani swadaya akan terus dipromosikan dan dikampanyekan Pak oleh para pelaku industri nih? Ya, gini Bu. Petani sawit swadaya itu menguasai 40% dari 16,8 juta hektar lahan sawit yang ada di Indonesia. 40%-nya di 40% petani swadaya. petani swadaya. Banyak duit makan ya orang Banyak. petani ini ya. Banyak. Kayak di video tadi ya. Se-Indonesia rumahnya Bu, bukan bukan Eh, se-desa langsung, tapi go Pangkatan. to earth. Nah, Nah, Terus. untuk Sianagri sendiri, 62% rantai pasok kami itu dari petani swadaya. Jadi petani swadaya itu memiliki arti yang sangat penting atau bisa kita bilang merupakan urat nadi dalam industri kelapa sawit. Makanya mau nggak oke. mau ini tidak bisa kita tinggalkan, harus kita rangkul bagaimana mereka petani bisa menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Tapi ya Pak, jadi aku mikirnya gini ya, Bapak kan ngasih banyak banget nih ke para petani, sampai-sampai tidak ada dipungut biaya apapun. Itu emang apa sih yang membuat Sianagri itu sampai sedemikian rupanya merangkul para petani ini? Kalau bagi kami sih Mbak Molly gini, petani yang kami rangkul adalah ring 1. Pada prinsipnya, kalau ring 1 kami warganya udah sejahtera, otomatis mereka akan berterima kasih kepada perusahaan. Pasti mereka akan menjadi penyokong utama bagaimana keberlanjutan bisnis kami di lingkungan masyarakat. Itu bagi kami. Jadi untuk itulah makanya dirangkul lah para petani-petani. Ya, gitu. Makanya Bapak bahagia sejahtera ya. iya. Namanya Sianagri yang mensejahterakan. Tapi memang rezeki juga Bu. Kenapa tuh Bapak bisa bilang Karena gitu? se-Kabupaten Labuan Batu itu sawit semua loh Bu. Oh, tapi Bapak yang terbaik. Belum tentu orang masuk semua. Ada berapa nih Itu. Pak untuk di daerah itu Pak yang bisa ikut menjadi mitra Sianagri? Ada nggak batasnya gitu atau sebenarnya bisa aja tapi kalau dia sesuai gitu? Ada yang gitu-gitunya nggak sih Pak? Kita saat ini karena ada keterbatasan sumber daya juga, jadi khusus memang ring 1 perusahaan. Makanya nggak semua, contoh di Labuan Batu, nggak semua wilayah Labuan Batu bisa kita gapai, tapi khusus wilayah ring 1. Tapi tidak semua pula kami mendatangi semua desa ring 1, tapi ternyata nggak semua merespons positif Panam. Ada juga berpikiran negatif, pasti ada. Aduh kasihan banget tuh. Bisa Bapak lagi beruntung dia banget ya. Pertama
orang tuh bilang ini nanti dijimu orang Belanda, ini jimu ini gitu. Ada juga petani kita pertama. Tapi kita nggak bisa salahin juga Nggak, ya nggak bisa. untuk Pemahaman orang mereka. yang memang kurang dapat pengetahuan gitu. Kayak dia denger nama Asian Agri, ini perusahaan luar nih pasti nanti mungkin gitu diambil, kali gitu. ya. Gitu. Tapi lucu banget, itu jadi rezeki Bapak, Pak. Untung Bapak wawasannya tuh sangat luas gitu ya, sehingga menerima ketika Pak Hendra memberikan edukasi awalnya gitu, sehingga Bapak tergabung terus dibantu. Itu gimana Pak perasaan Bapak ketika sudah bergabung dengan Asian Agri pada saat awal-awal tuh? Sebenarnya Bu, kalau pertama itu kita lihat posisi nih, kira-kira petani ini perlu nggak masuk pihak Asian Agri. Kalau nggak biar saya sendiri gitu. Artinya mereka jangan dulu berpikir nanti harus ini nanti dikutip ini segala macam nanti diambil gitu. Tapi kebanyakan kami sosialisasi, kami duet ke lapangan. Karena kan pihak Asian Agri harus nerangkan juga, nggak ada udang di balik batu, kira-kira gitulah, supaya jangan berpikirnya jauh kali petaninya gitu. Tapi ini kan aku dengar Bapaknya menjadi ketua koperasi untuk di Labuhan Batu Pangkatan. Desa Tebing tinggi Pangkatan. Pangkatan. Tebing Tinggi Pangkatan. Oke. Di daerah Labuhan Batu ya Labuhan berarti Batu, ya. Labuhan Batu. Nah, aku juga dapat informasi Bapak sudah berhasil banyak anggotanya nih ya Pak. Ya. Ada berapa Pak? Langsung senyum lebar Bapak. Ada berapa Pak? Pertama itu sih kita 239 petani pertama, kemudian bertambah setelah Yang kita untuk SPO ya Pak Nam, ya? yang untuk 239. SPO. Kemudian kita udah kemarin audit di bulan 4 2001, kita udah goler SPO, kita bertambah lagi petani, banyak yang minat, 536 bertambahnya. Jadi total Jadi total sekarang itu 775 petani. Bapak ketuanya. Iya Bu, untuk sementara. Itu untuk mendapatkan sertifikat RSPO itu tadi. Iya. Bang Moli. Jadi awal bergabung hanya 219, orang masih lihat apa iya gitu kan. Iya. Ternyata udah Begitu Kuala berhasil. Lumpur Betul. ke Tokyo heboh. 536 2 kali lipat. Heboh, nanti jangan pula ya Pak. Ini aku kasih warning ya, jangan pula tiba-tiba kalian tergabung baru sebulan, baru 2 bulan dan nanya kapan aku ke Tokyo Jepang. Aku yang luar sikut kalian. Ini prosesnya panjang loh. Pak Anam nggak main-main dia untuk memulai menjadi Mitra Asian Agri dari awal hingga sampai sekarang ini bisa makannya sampai diajak itu ya karena Pak Anam itu konsisten, Ya. ya Pak. Iya. Terus rajin. Manusia mager jangan ikutan ya. Oke, ini kan Pak Anam sebagai petani sawit swadaya Bapak berhasil memperoleh sertifikasi dan mendapat premi dari TBS juga tuh ya kan, yang dihasilkan dari kebun sawit berkelanjutan Bapak. Bagaimana kini Pak Anam melihat masa depan Bapak, cerahkah gitu atau masih suram juga? Itu gimana Pak? Kalau sekarang Bu ya, masa depan itu udah lebih terukur lah, lebih cerah lah, syukur. Enggak, aku Kemudian gini aja deh petaninya pertanyaannya. Perbandingan nih Bapak yang dulu sebelum tergabung dalam Mitra Asian Agri sama sekarang. Setelah tergabung Bapaknya berhasil beli apa aja? nggak Keren boleh. kan pertanyaan gue? Tinggi banget. Kalau sekarang apa ya Bu, lebih nggak pala harus susah-susah Nggak kayak dulu ngutang. lah, ngutang-ngutang. Utang udah nggak ada gitu. lagi. Nggak ada. Oke. Gitu. Tanah dari yang 10 hektar sekarang udah 1000 hektar. Nggak boleh Bu, nggak ada. Nggak boleh disebut ya. Nggak boleh. Nggak boleh Nggak disebut mau. ya. Ini orangnya Lagi jauh-jauh pun nggak, banget. memang masih warisan orang tua. Masih ya, tapi Kita lebih perubahannya fokus. besar ya Pak? Perubahan. 180 derajat. Ya. Dari segi produksi aja udah meningkat kan Bang? Ya, itu lebih mencukupi lah. Nggak Coba. pala rewel, nggak Berapa Bapak sebulannya produksi berhasil? Kok sebulan sih? Pas sawit gimana sih produksi? Ya, ada Ya, Per per bulan. bulan. Kalau ya. per bulannya Per hektar. berapa Pak? Ya itu tadi, kita kan 2 hektar nih, 4 ton gitu. Tuh, hitung aja sebulan. 2 hektar, 4 ton dikali sebulan, harga 1 tonnya itu berapa? Hitung sendiri kekayaan Pak Anam. Gitu dia cara mencoba Pak Anam agar menjawab ya. Udah tuh diam semua nih. Pak Anam gak bisa berkata, banyak kepengen tahu banget berapa duit. Oke, Pak. Jadi kan Pak Anam ini kan punya alasan kuat agar petani swadaya dapat memiliki motif nih untuk mengikuti praktik-praktik berkelanjutan ya. Karena Iya. menurut Bapak itu sangatlah penting ya. Ya. Menurut Bapak sendiri itu sangat penting untuk para Penting, petani. penting. Nah, coba Bapak kasih tahu nih, kasih informasi juga, mungkin edukasi atau apalah kiat-kiat Bapak untuk para tribuner supaya jangan takut, jangan ragu untuk bergabung menjadi Mitra Asian Agri. Silakan Bapak.
Kalau tipsnya sih sebenarnya petani sebenarnya harus tahu dan harus paham tentang praktik-praktik berkelanjutan. Itu judul pertama. Kesejahteraan mereka jatuhnya di situ. Jadi mereka dari 1 ton bisa menjadi 2 ton karena mereka diajarin bagaimana praktik berkelanjutan. Itu pertama judul. Kita hidup ini hanya pengen sejahtera. Udah, habis sejahtera udah selesai semua. Benar. Jadi kemudian bagaimana mensejahterakan itu? Ya itu tadi, syukur kita tuh kan bermitra dengan Asian Agri tadi. Karena ilmunya memang demi mereka, ilmu sawit, nggak bisa kita pungkiri. Petani itu belum bisa dalam ilmu bidang situ, lebih pengalaman pihak Asian Agri. Dan syukur kami 2018 dibimbing, dibuat pelatihan dari situ. Kalau pengen sejahtera bergabung aja. Tapi itu judul juga pertama. kalau keterima sebagai seleksi ya, jangan Ya. baper berharap. Nanti udah berharap rupanya nggak sesuai dari Asian Agri-nya karena kan ada seleksinya tuh udah baper dianya. Aduh, takut kita ya. Oke, ada lagi Bapak yang mau disampaikan? Kemudian kalau ikut dalam area Smile tadi, itu lebih utama kepada lingkungan. Di mereka kan harus diatur. Contoh, kita diadakan pelatihan bagaimana limbahnya diatur. Waktu habis mupuk, botol racun diatur. Di situ di dalam Smile program RSPO kita diatur limbah itu diatur. Dari korlap disimpan ke gudang, dari gudang ke sini gitu. Tidak boleh buang sembarangan lagi. Jadi semuanya itu udah terkonsep, enggak budidayanya, sak lingkungannya pun diatur. Jadi semuanya Makanya sejahtera udah ini. lingkungan, para petani, Iya, terus juga orang-orang di sekitarnya tidak ada yang terganggu ya. Iya. Mana mungkin bisa cerita yang ini mana program CSR dari dana RSPO ini bagaimana Untuk ke ke masyarakat, Pak. masyarakat? Jadi selain untuk anggota ada juga nih untuk masyarakat Oh sekitar. iya. Iya. Itu gimana Pak Anam? Jadi gini, dari premium Dari sharing itu ya. sharing. Jadi kita ada konsep sebenarnya 10% dari untuk lingkungan. Itu jadi satu. Yang tahun yang Jadi lewat. maksudnya keuntungannya itu 10% diberikan untuk lingkungan. Iya, Jadi yang dengan tidak RSPO. mampu gitu kita buat. Oke. Coba gimana Pak Hendra? Dari RSPO ini Pak Anam selain ada peningkatan produksi juga dapatkan insentif dari sertifikasi RSPO ini Mbak Molly. Oh iya, ada insentifnya. Nah, di luar dari penetapan harga. Itulah dikelola sama Pak Anam, ada yang kembali ke petaninya, ada yang untuk operasional koperasi, dan ada juga untuk desa, Betul. dan ada masyarakat sekitar berupa CSR-nya dari koperasi. Oh iya, sampai kayak gitu ya? Ya. Iya. Jadi Bapak tuh terkenal dong di desa Bapak, seorang yang dermawan sering. Enggak, dari pihak RSPO kita hanya membimbing arahkan Tapi kan juga ke CSR-nya atas masyarakat. nama Bapak itu Atas juga nama Bapak. KTTPS lah. Oh, iya dia kan KTPS. ketua KTPPS Iya, Bapak. Dan ini Bu sampai 2030 loh. Sampai 2030 Desanya program Bapak ini di maksudnya. backup gitu, Iya. lingkungannya di backup Ya. gitu ya. Setelah itu baru diupayakan mandiri Pak Anam gitu pesannya dari Asian Agri. Masih 10 tahun nggak mandiri. Ya, itu nanti setelah itu 10 tahun baru mandiri. Tapi Bapak udah terkenal pasti di desa Bapak, saya yakin sih. Itu berkat Asian Agri. Ya. Oke, jadi nggak usah takut ya, nggak usah ragu untuk tergabung dengan Asian Agri ya, bermitra dengan Asian Agri karena banyak banget manfaat yang udah Bapak Anam rasakan nih Tribuners. Dari 2018 sampai sekarang bahkan Pak Anam sudah 2 kali diajak ke luar negeri, terus juga bisa untuk membantu perkembangan desa di daerah Pak Anam tinggal juga gitu. Banyak banget manfaat yang bisa kalian dapetin ketika kalian bergabung menjadi mitra dari Asian Agri tentunya. Jadi nggak usah khawatir nih buat kalian semua. Terus nih sebelum kita tutup Pak Hendra ada yang mau disampaikan bentar. Tribun? Oh boleh Satu Bapak, lagi. ada lagi? Kita di 6 desa Bu. 6 desa. Yang Koperasi Bapak itu ya? 775 itu di 6 desa. Jadi Desa Bapak Tebing yang- Tinggi Pangkatan, Desa Gunung Selamat, Meranti, Pematang Seleng. Jadi itu Kampung CSR-nya di 6 Loko. desa itu semuanya. Ya, ikut 6 desa. Oke, ternyata bapaknya terkenal bukan di satu desa aja, sampai ke 6 desanya bapaknya terkenal nih Pak Anam. Iya. Bapak berarti lewat udah jadi kayak primadona ya? Pak Anam gitu nggak sih? Iya. Kadang bingung juga, rupanya ada petani. Kita nggak hafal, rupanya tiba-tiba ada petani datang. Gitu. Oke deh, udah Pak Anam ada yang mau disampaikan Siap. lagi? Siap. Udah, oke. Pak Hendra mungkin ada yang mau disampaikan monggo. Oke Mbak Molly, jadi komitmen perusahaan kami adalah membangun kepercayaan dengan petani swadaya melalui program pembinaannya. Ini dari tahun 1980 untuk petani plasma.
Oke. Ada 30.000 petani plasma kami semuanya sudah sertifikasi RSPO di tahun 2017 dan di tahun 2014 sertifikasi SCC. Harapan kami ke depannya adalah bagaimana petani-petani swadaya kami bisa mengikuti sertifikasi yang diterima oleh petani plasma kami. Jadi udah ada contoh Pak Anam, kemudian ada contoh lagi di lembaga yang lain juga, yang binaan saya di Sumatera Utara ada 4 lembaga lain yang sekarang dalam proses sertifikasi RSPO. Harapan kami bisa menularkan kebaikan ini untuk semua petani, terutama petani di sekitar Asian Agri. Itu Oke ya, semoga nih ya, karena niat baik dari Asian Agri ini baik banget ya. Jadi aku doain semoga sukses, semoga lancar 2030. RSPO semua petani swadayanya berhasil nih ya Pak. Itu susah nggak sih Pak? Asal mau ngikutin apa yang udah kita programkan, insya Allah. Jangan bandel ya, kayak Pak Anam nggak bandel, makanya berhasil dia dapat sertifikat dari RSPO-nya. Jadi kalian jangan bandel-bandel supaya niat baik dari SN Agri berhasil tercapai nih ya, Chef nih di 2030. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Anam, Ya. Bapak Hendra sudah hadir ke Tribun Medan, sudah ngobrol, sharing, berikan informasi kepada Tribuners yang ada di rumah. Kalian luar biasa banget Pak Anam, Pak Hendra. Pihak Asian Agri tentunya keren banget, sudah membantu petani-petani nih supaya petani lebih sejahtera. Jadi kita tuh saling berkesinambungan lah ya. Oke deh, kalau gitu sehat terus Pak Anam, Pak Siap. Hendra. Makasih. Sampai berjumpa Sama-sama. kembali lagi. Buat Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Cakap-Cakap edisi bisnis episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode selanjutnya. Kalau gitu aku Molly dan juga narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan. Bye-bye. What we do to protect our Earth will determine the future of our generations. We believe in the power of today's action for the promise of tomorrow. Asian Agri 2030 is our 10-year target-driven roadmap to deliver a positive impact to smallholders, communities, and the environment while ensuring sustainable growth. By 2030, we will draw all our power from renewable sources, ensure net zero emissions from land use, and eliminate extreme poverty in the areas around our operations. Asian Agri was founded with a vision to be one of the largest, best managed, and sustainable palm oil companies that also brings values for the community, country, climate, customer, and company. A central part of our business is our partnership with smallholders. We're committed to engaging with smallholders to better their livelihoods, doubling their incomes through replanting and helping them earn sustainability certification. Our ongoing support goes beyond raising their living standards and boosting production to also providing our smallholder partners with alternative sources of income during replanting. We want to ensure inclusive growth, ending poverty around our operations, providing quality education, and promoting food quality and safety. Economic growth doesn't have to come with an environmental price tag. By ensuring sustainable production, not only can we ensure that sustainable development benefits all stakeholders, but that it's also beneficial for our Earth. We will be climate positive, using 100% renewable energy for our operations and ensuring net zero emissions from land use. We're ensuring responsible and sustainable production by using natural pest control and committing to no new land use for plantations. Our Earth calls for a shift to a circular economy and a more sustainable and inclusive way of doing business. Asian Agri 2030 is our answer to that call.
our commitment to act for the benefit of today and tomorrow.